Oke teman-teman semua, kita akan mulai belajar ya untuk matematika geodesi. Nah, matematika geodesi ini kita awali dengan aljabar linier ya. Aljabar linier. Kenapa kita belajar dulu aljabar linier? Karena sesungguhnya kita akan mendekati suatu nilai yang dianggap benar ya. Misalkan ini titik di permukaan bumi ya. Ini topografi ya. Ini merupakan titik yang dianggap benar, tapi hanya Tuhan yang tahu ya. Geodesi mencoba mengkalkulasi koordinat sedekat mungkin dengan simpangan baku paling kecil, artinya itu tingkat presisi atau tingkat presisi dan akurasi atau ketelitiannya itu tinggi ya. Jadi kalau misalkan ini ada benchmark, kita akan mendekati titik di sini ya. Ini ada di tengah-tengah tuh biasanya ada baku seperti ini. Nah, kita akan mendekati titik yang ada di tengah ini ya. Nah, kita tidak bisa betul-betul pas ya. Kita tidak bisa betul-betul pas. Ini saya perbesar ya. Tidak bisa betul-betul pas di sini. Ini aja kita di sini ya. Nah, seberapa dekat kita ya hasil perhitungan dengan hasil dari pengukuran dengan titik yang dianggap benar ya. Jadi ini diupayakan titik yang diukur, hasil pengukuran ya, hasilnya koordinatnya berada di sekitar titik yang dianggap benar. Nah, jadi ini misalkan tugu A ya. Jadi ketika ada X dan Y, ketika persamaannya linear maka dia bisa berbentuk garis lurus ya. Nah, aljabar linier ini dia berpangkat 1 ya. Misalkan X 3X ya ditambah 4Y sama dengan 3. Di sini 5X tambah 2Y sama dengan 2 gitu ya. Nah, ketika kita punya seperti ini, dua persamaan ya. Ini kita bisa mengkalkulasi mencari X dan Y. Nah, X dan Y ini merupakan variabel ya. 3, 4, 5, 2 ya. Ini ada 3, 5, 4, 2 ya. Ini merupakan koefisien. Ya. Dan ini merupakan konstantanya ya. Arti bukan apa namanya? Ya, ini merupakan hasilnya. Jadi ini nilai baku ya. Yang bisa diubah-ubah supaya nilainya ini persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 3 ya. Nah, yang bisa dicari itu adalah X dan Y-nya. Nah, X dan Y-nya itu ada beberapa kemungkinan ya. Ada solusi banyak, ada solusi tunggal, ada solusi tak hingga, ada yang tidak punya solusi ya. Kita akan coba kalkulasi ini ya. Kita menggunakan metode eliminasi. Nah, ini kita eliminasikan.
Nah, karena ini memang angkanya tidak sama, berarti kita bisa mengkalikan yang 2 ya. Jadi ini semuanya dikali 2. Berarti di sini jadi 3x ditambah 4y sama dengan 3 dikali 2 ya, berarti 10x ditambah 4y sama dengan 4 ya, semuanya dikali 2. Ini ketika kita dikurang, ini bisa dikurang atau ditambah ya. Ini bisa menjadi, ini 0 ya. Nah, 3x dikurangi 10y hasilnya minus 7x ya. 3 dikurangi 4 minus 1 ya. Jadi x nya ini minus 1 per minus 7. X nya di sini 1 per 7 ya. Kita masukin ke, nah maksud saya masukin itu maksudnya di distributif ya. Distributif bersama hasil X ke 1 ya. Ke 1 boleh. Kedua juga boleh ya. Ini untuk mencari Y ya. 3 per 7 ditambah 4Y sama dengan 3. 4Y sama dengan, ini bisa 7 dulu dikali 3 ya. 7 dikali 3. Nah, ini dibagi 3. Atau bisa juga langsung ya. Ini 3-nya bisa langsung 3 dikali dibagi ya. Kalau kesini kan jadi dibagi 3 per 7. Nah, kalau pengen jadi dikali supaya gampang dibalik aja. 3 kali 7 per 3 ya. Ini dibagi jadi 1 dikali 7. Nah, ini juga sama ya. 3 dibagi 3 jadi 1 dikali 7. Jadi Y sama dengan 7 per 4. Nah, jadi solusinya ini X sama dengan 1 per 7 dan Y sama dengan 7 per 4. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Nah, beda lagi kalau kita gunakan matriks ya. Kita gunakan matriks di sini ya. Matriks A, matriks desain, X, matriks parameter. Ini kita gunakan Y ya, atau B lah, B ya. Ini vektor ya. Nah, tentukan parameternya terlebih dahulu ya. Parameternya adalah X dan Y, sama kan? Ini X dan Y, persamaan kedua juga sama X dan Y. Sama dengan, nah, B itu ini hasilnya 3 dan 2 ya. Yang akan dicari jelas parameternya X dan Y ya. A itu matriks desain ya. Ini merupakan koefisien ya. 3, 4, 5 dan 2. Nah, untuk menghasilkan matriks X itu adalah, jadi kita bisa mencari X ya. X ini kan parameter ya. Dengan rumus A transpos ya, A-nya ditransposkan dikalikan A ya. Nah, setelah dikalikan ini baru diinverskan. Nah, hasil inversnya ini dikali A transpos dikalikan B ya. Jadi hasil A transpos A diinverskan dikalikan dengan A transpos dikalikan B ya. Jadi dari persamaan tadi ya, ini bisa menggunakan eliminasi ya. Atau bisa dicampurkan dengan substitusi ya. Jadi dari eliminasi disubstitusikan ke persamaan ke satu atau kedua. Nah, selain menggunakan ini, metode ini juga kan menghasilkan X dan Y ya. Nah, selain itu menggunakan matriks juga sama, bisa mendapatkan parameter X ya. Di dalamnya ada X dan Y ya. Nah, hasil dari persamaan tadi
Untuk selanjutnya kita akan mengkalkulasi model-model atau persamaan yang tidak linear ya, karena pada kenyataannya di geodesi itu banyak yang tidak linear, misalkan seperti sinyal GNSS atau topografi ya. Jadi ini mencoba mendekati topografi asli ya, dengan persamaan atau dengan memodelkan topografi ya. Ini bisa menggunakan interpolasi, dan interpolasi biasanya untuk cepatnya ini bisa menggunakan matriks atau bisa menggunakan metode lain seperti polinomial dan yang lain ya. Seperti itu. Baik, itu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke part 2. Jangan lupa like dan subscribe.